Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat ini kita masih membahas tentang membiasakan berakhlak terpuji pada diri sendiri. Sifat berikutnya ialah kreatif. Kreatif ialah memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, kreatif ini biasanya didapat setelah dia memiliki dua sifat sebelumnya, yaitu sifat berilmu dan kerja keras. Dari ilmunya, dari hasil kerja kerasnya, biasanya akan melahirkan sifat kreatif. Jadi kreatif ini tidak muncul dengan sendirinya, dia harus dibarengi dengan adanya ilmu dan kerja keras. Karena seringnya dia bertemu dengan masalah, karena seringnya dia memecahkan masalah, akhirnya dia mendapatkan kreativitas dalam menghadapi masalah. Adapun ciri-ciri orang yang kreatif, pertama, banyak akal dalam menghadapi situasi atau kondisi yang sulit. Orang-orang banyak yang menyerah dengan keadaan, tapi orang yang kreatif tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia selalu punya ide untuk menghadapi segala situasi yang sulit. Yang kedua, selalu memiliki ide baru yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, suka mencoba hal-hal baru. Orang yang kreatif, dia tidak senang melakukan hal-hal yang sama. Dia suka mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang kreatif ini, dia apabila ada sesuatu yang dia tidak tahu, maka dia akan segera mencari sampai dia dapatkan apa yang membuat dia penasaran. Adapun nilai positif orang yang memiliki sifat kreatif ialah pertama, mampu menghadapi persoalan yang sulit. Yang kedua, tidak mudah putus asa dan pantang menyerah dengan keadaan. Orang kreatif walaupun hidup dalam situasi yang sulit, dia tetap bisa bertahan. Makanya yang ketiga, bisa bertahan dalam kondisi yang sulit. Dan yang keempat, mampu melihat peluang dalam masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Orang kreatif, masalah jadi peluang. Sebagai contoh misalnya, ketika di asrama banyak kawan-kawan yang kesulitan dalam hal misalnya menjamur pakaian. Nah, orang kreatif dia bisa membuat peluang dari masalah menjadi peluang. Yang kelima, hasil kreativitasnya selalu dinanti banyak orang. Sebagai contoh, itu Bapak Habibur Rahman El-Shirazi, seorang novelis ternama di Indonesia. Novel beliau selalu dinanti orang, padahal novel itu sebagian besar adalah imajinasi dari beliau. Tapi imajinasi beliau tulis karena kreativitas beliau, akhirnya dari imajinasi akhirnya menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Adapun sifat yang keempat ialah sifat produktif. Nah, produktif ini ialah banyak mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Orang yang produktif adalah orang yang selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, produktif ini dia mampu menghasilkan sesuatu dengan waktu yang sama dibandingkan dengan orang lain. Sebagai contoh, sama-sama 3 tahun sekolah di MTS Nipiraka, tapi dia mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya hingga akhirnya dia mampu menghasilkan ilmu yang jauh lebih banyak dibandingkan kawan-kawan yang lain. Ciri-ciri orang yang produktif, pertama, rajin dan tekun dalam mengerjakan sesuatu. Jadi orang produktif ini dia selalu menekuni apapun yang dia kerjakan. Nah, yang kedua, disiplin dan ketat dalam memanfaatkan waktu.
bagi dia waktu adalah ibadah. Kalau orang non muslim, waktu adalah uang. Kalau kita tidak, waktu adalah ibadah. Bagaimana caranya waktu kita itu semua bernilai ibadah? Yang ketiga, selalu ingin memberikan yang terbaik. Orang produktif, dia ingin selalu menghasilkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang maksimal. Yang keempat, selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah dihasilkan. Jangan bahasa kitanya, ampunnya tuh pembagusnya deh, tetap perasanya masih kalah. Itu orang produktif, tidak pernah merasa puas. Berikutnya, nilai positif sifat produktif. Yang pertama, memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua, mampu meraih kesuksesan baik material maupun spiritual. Contoh orang produktif tadi Walim jelaskan, Habibur Rahman El-Sharazi itu penulis novel. Dari novel beliau dapat keuntungan materi. Berapa keuntungan beliau per satu novelnya? Kalikan orang se-Indonesia, belum negara lain yang membeli novel beliau. Nah, selain itu juga akan mendapatkan kesuksesan spiritual, akan merasakan kepuasan batin. Itu orang produktif. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan batin karena mampu menghasilkan sesuatu yang diminati oleh banyak orang. Jadi inilah sifat-sifat yang seharusnya kita miliki dalam diri kita masing-masing. Nah, demikianlah pertemuan kita yang keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya Mualim minta kalian buat ringkasan apa yang Mualim sampaikan pada pertemuan keempat ini, kemudian kirimkan ke WA Mualim, dan paling lambat besok harinya harus sudah kalian kirimkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.